Jadi dia bukan psikolog. Kenapa dia bukan psikolog? Karena psikolog itu ketika mereka bekerja dan berbicara di depan publik, mereka harus menyampaikan menyimpan semua rahasia-rahasia klien. Keluarganya Ahmad Dhani, anaknya disampaikan dengan nama-nama lengkap dan dia ceritakan seolah-olah ini adalah jejak di kita. Itu termasuk mencemarkan. Salah satunya adalah mendistribusikan suatu cerita-cerita kepada khalayak ramai. Itu pidana. Dan satu hal, kesalahan utama dia adalah kalau sarjana psikologi pun nggak akan begitu. Kita yakin ini kalau diteruskan oleh Ahmad Dhani laporannya ini masuk ini orang. Percaya deh. Ya, selamat malam Bang Deo. Selamat malam Bang. Terima Vincent. kasih beliau ini udah terlatih jadi host ya. Udah 3 kali jadi host, nanti pemirsa lihat kalau sebelumnya kan sama Bang Rasman. Iya. Kemarin ada Bang Teddy wawancara politik berat banget. Ya. Tapi hebat Bang Deo, sukses lah udah. Selamat ya udah jadi host ya. Walaupun seharian di kantor sini. Ya. Di cumi-cumi.com. Terima kasih Bang. Ya. Apresiasi buat Bang Deo mau membantu kita gratis lagi. Baik. Senang banget sih. Dan hari ini saya undang Bang Deo ke sini untuk membahas tentang sebuah persoalan yang lagi rame Bang. Ya. Kemarin kita ngobrol soal Nikita Mirzani. Kali ini kita mau ngomong soal dewa musik Ahmad Dhani. Waduh. Musisi beken itu. Musisi beken, ya. legendanya, salah satu legenda Ya, Indonesia, ya kan, dengan Dewa 19-nya. Tapi kita nggak mau ngomong karyanya hari ini. Apa yang mau diomongin? Persoalannya. Nah itu dia, Pak D ini kita biasa panggil dia Pak D. Iya kan? Ya. Dewa 19. Pak Dewa Pak D. 19. Iya. Mas Dhani ini sedang melaporkan seseorang. Ya. Dan ada akun sih sebenarnya. Ya. Terkait kasus pencemaran nama baik sih kalau nggak salah. Itu melaporkan seorang psikolog. Psikolog ya, kebetulan kemarin lawyernya udah nanggapin, namanya Lita Gading. Oh iya. Ya. Dia melaporkan Lita Gading atas pernyataan Lita Gading mengomentari bukan kasus sebenarnya. Kan memang tidak sedang berkasus kan. Iya, persoalan rumah tangga. Persoalan rumah tangga. Jadi waktu orang lagi rame-rame pernikahan Al dengan anak pertamanya Dhani itu dengan Alisa kan, ada Safea, Mulan muncul ya, selayaknya keluarga lah. Ya. Lalu kan muncul cerita-cerita lama dikait-kaitin, dan ada banyak netizen sebenarnya yang entahlah ya, orang-orang kita itu suka bagaimana? Suka tidak bahagia kayaknya melihat orang bahagia. Kan hari itu kan mestinya bahagia. Ya. Toh Maya juga datang ya kan. Nah, yang menjadi sasaran adalah Mbak Mulan dan Safea. Dhani merasa marah karena anaknya dibully, disebut anak inilah, anak itulah. Ya mengerti sendiri netizen kita. Dan kemarin akhirnya dia melaporkan pembulian terhadap putrinya Safea itu ke pihak kepolisian. Salah satu yang dia sebut adalah Lita Gading. Bang Deo mungkin udah lihat bagaimana akunnya ya, akun pernyataan Instagram ya. Iya, di Instagramnya Dr. Lita Gading. Masa lalu biarlah berlalu. Mau kalian bersihkan seperti apapun, kondisi kalian itu sudah tercatat di seluruh jejak digital. Oke? Jadi, kalau kalian memang tujuannya mau membersihkan ini dari anak Anda, itu justru akan melukai banyak pada diri anak Anda sendiri. Dokter LG ini dia hanya mengambil sumber dari berita gosip dan berita fitnah. Makanya merasa tidak bersalah, ini layak untuk ditangkap. Nah, menurut Bang Deo gimana ini Bang laporan Dhani terhadap Dr. Lita Gading? Tentunya laporan Ahmad Dhani terhadap
Lita Gading ya, Ya, itu kan laporan pencemaran nama baik Nama dengan baik. Undang-Undang ITE ya. Betul. Jadi laporan pencemaran nama baik. Nah, yang dilaporkan adalah Lita Gading. Nah, apa yang sih yang dilakukan oleh Lita Gading sehingga dia dilaporkan? Bahwa setelah kita pelajari akunnya Lita Gading, apa yang disampaikan, dia ini kemudian menyampaikan nama lengkap dari seseorang, kemudian predikat-predikatnya. Jadi misalnya disampaikan ini Ahmad Dhani sama Mulan ini dulunya selingkuh misalnya begitu kan. Dia sampaikan juga mereka ini orang tua yang buruk kan begitu. Itu ada tuh pernyataan-pernyataan. Termasuk juga ada pernyataan mengenai nama anak secara lengkap juga. Nah, saya bisa sampaikan seorang Lita Gading bukanlah psikolog. Wah. Kan tadi Abang bilang sebagai psikolog ya. Iya. Jadi dia bukan psikolog. Kenapa dia bukan psikolog? Karena psikolog itu ketika mereka bekerja dan berbicara di depan publik, mereka harus menyampaikan menyimpan semua rahasia-rahasia klien maupun nama orang gitu. Jadi klien ini nama pun dirahasiakan. Makanya tidak terbiasa seorang psikolog itu menyampaikan nama orang dan menyebutkan atribut-atribut sifat-sifat karakternya kepada publik. Oh. Termasuk perilaku-perilakunya nggak bisa. Jadi itu psikolog. Karena mereka ada yang namanya sebelum menjadi psikolog mereka harus kuliah. Nanti kita jelaskan tentang profesi psikolog ya. Yeah. Tapi yang jelas ketika mereka menjadi psikolog tuh mereka harus membuat pernyataan, menandatangani perjanjian dengan lembaga himpunan psikologi. Jadi kemudian ketika menjadi psikolog mereka terikat dengan kode etik, terikat dengan undang-undang juga. Jadi psikolog ini atau ilmu psikologi ini ada undang-undangnya. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2022 mengenai kegiatan-kegiatan psikologi. Nah, seorang psikolog nggak akan pernah menceritakan nama seseorang, nama klien, perilaku seseorang, kejiwaan klien, itu nggak pernah kepada publik. Nggak boleh, dilarang. Itu salah satu bentuk kerahasiaan dari profesi psikolog. Karena psikolog itu sama dengan dokter, sama-sama profesi, di mana rahasia, kalau dokter kan rahasia pasien dijaga, nggak boleh disebut namanya, nggak boleh disebut penyakitnya. Psikolog juga gitu. Rahasia kliennya nggak boleh disebut, rahasia apa yang terjadi dengan kliennya, perilakunya, sifat-sifatnya nggak boleh disebut kepada publik. Nah, karena dia seorang Lita Gading menyebut namanya ini, perilakunya ini, bisa dipastikan dia bukanlah psikolog. Oke, jadi kita pastikan seorang Lita Gading bukanlah psikolog. Jadi kita netralisir itu ya, karena psikolog punya tata cara bertingkah laku sendiri, tata cara berpraktik sendiri yang terikat oleh kode etik ya. Yang paling utama adalah mengenai kerahasiaan nama orang. Ini kan dia sebutkan, berarti bukan psikolog. Nah sekarang apa yang disampaikan oleh Lita Gading setelah kita pelajari, ya memang mencemarkan. Nah. Mencemarkan nama baik siapa? Ya si Ahmad Dhani, mencemarkan nama baik si Mulan kan begitu. Oke. Termasuk anaknya juga, termasuk juga ada sedikit negatif sentimen negatif terhadap keluarga ini. Kita setelah mendengarkan apa yang disampaikan Lita Gading, disampaikan orang tua buruk. Ahmad Dhani dan Mulan itu orang tua yang buruk. Atas dasar apa dia bilang sebagai orang tua yang buruk? Gitu. Karena kita sendiri nggak berani menyebutkan satu keluarga itu buruk atau baik. Nggak berani. Karena bukan wilayah kita. Oke, gitu. kalau nggak salah di situ dia sebut jejak digital. Iya, walaupun jejak digital dia nggak boleh menyampaikan ulang. Kan sama saja dia mendistribusikan dan menyampaikan ulang. Udah kena unsur dia secara pidana. Makanya ketika Ahmad Dhani melaporkan, ya terlepas dia menyatakan diri sebagai psikolog atau bukan, tapi dia sudah menyatakan hal-hal yang negatif kan terhadap seseorang, pribadi orang, perilaku orang, keluarga orang yang bukan wilayah kewenangan dia. Jadi dia sudah melakukan penyemaran nama baik. Pertama, Abang bilang Lita Gading bukan psikolog. Ya. Sementara selama ini atributnya ketika di tayangan misalnya itu disebut, ditulis itu psikolog loh Bang. Ya, kita netralisir, makanya kita sampaikan ya. So, jadi begini, tidak semua sarjana psikologi adalah psikolog. Oh. Ini saya ini walaupun jelek gini nih, ini kita ini lulusan psikologi dari UI, sarjana psikologi dari Universitas Indonesia, kuliahnya hampir 6 tahun baru tamat. Tapi Abang bukan psikolog. Tapi kita memang akui kita bukan psikolog, tapi kita bisa menganalisa ilmu psikologi. Kita mungkin ahli psikologi, tapi kita bukan psikolog, begitu. Nah, kalau mau jadi psikolog, setelah lulus sarjana psikologi, ada kuliah profesi lagi 2 tahun.
Setelah lulus kuliah profesi psikolog, baru dia jadi psikolog. Setelah jadi psikolog, dia mau spesialis, kuliah lagi sebagai spesialis psikologi, psikolog spesialis. Mau kuliah lagi sebagai psikolog subspesialis. Ada lagi itu. Tapi kuliahnya kuliah tentang posisi berprofesi sebagai psikolog. Tapi ada juga sarjana psikologi yang kemudian ikut S2. Tapi bukan profesi psikolog. Tapi dia sebagai S2 psikologi, tapi bukan psikolog. S3 dokter psikologi, tapi bukan psikolog. Jadi gitu. Jadi ada dua alur pendidikan dalam ilmu psikologi, yaitu pendidikan S1, S2, S3 yang bukan sebagai psikolog, dan ada pendidikan profesi S1, profesi khusus. Gitu. Jadi ada dua. Oke. Gitu. Nah, kita nggak tahu Lita Gading ini lulusan dari mana, belum tahu kita. Tapi kalau dia mengatribusikan dia sebagai psikolog, kita bilang tidak. Saya bilang bukan. Kenapa? Karena dia secara gamblang menceritakan aib orang, menceritakan nama orang, menceritakan perilaku orang yang sebenarnya oleh psikolog itu tabu untuk disampaikan. Karena ada aturan-aturan khusus yang mengatur mengenai kerahasiaan klien, kerahasiaan perilaku orang, kerahasiaan kejiwaan orang, itu nggak boleh disebutkan di publik. Tapi karena dia menyebutkan, kita bisa yakin dialah bukan psikolog. Mungkin dia belajar ilmu kepribadian di luar sana atau apa begitu. Jadi hanya belajar itu aja paling. Tapi kalau dia ngaku-ngaku psikolog, nanti seandainya dia mengaku psikolog, nanti yang marah adalah himpunan psikologi, lembaga himpunan psikologi, HIMSI namanya, induk organisasinya. Dia kalau mereka marah, dia bisa dilaporkan. Satu orang bukan dokter mengaku sebagai dokter, sama kan? Satu orang bukan psikolog mengaku sebagai psikolog. Makanya ini kita netralisir karena kita belum dapat cerita dia mengaku sebagai psikolog kan. Tapi memang kalau dari apa yang dia lakukan, dia bukanlah seorang psikolog. Ya itu jelas ya. Karena psikolog itu harus menjaga rahasia. Bahkan orang umum pun ada kelakuan-kelakuan aneh, dia harus simpan di rahasia itu. Nggak boleh disampaikan kepada publik. Apalagi dikasihkan contoh dengan bahasa-bahasa yang negatif. Nah, kalau dia menyampaikan ini, otomatis Ahmad Dhani kan, keluarganya Ahmad Dhani, anaknya disampaikan dengan nama-nama lengkap dan dia ceritakan seolah-olah ini adalah jejak digital. Itu termasuk mencemarkan. Salah satunya adalah mendistribusikan suatu cerita-cerita kepada khalayak ramai. Itu pidana. Jadi ketika Ahmad Dhani kemudian melaporkan, dia ya masuk unsur. Nggak bisa berlindung di balik saya psikolog, karena nggak ada psikolog yang mencemarkan nama baik orang kan. Karena menyebut nama orang aja nggak boleh kalau psikolog itu di publik. Begitu. Oke, aku lihat sih videonya Bang. Ya. Kalau saya lihat di situ itu kan banyak orang mencela Putri Ahmad Dhani itu. Ya. Hasil pernikahan dengan Mulan. Ya. Nah, di situ dia seperti menasihati Putri Ahmad Dhani untuk apa? Kamu harus tegar karena walaupun riwayat orang tuamu itu seperti itu ya mereka itu orang tuamu gitu. Ya. Dan soal misalnya kalau nggak salah disebut tentang perselingkuhan yang disebutin netizen di komentar itu kan menurut dia emang ya gitulah kenyataannya. Faktual kan? Iya, karena lihat aja di jejak digitalnya ada. Ya, jadi gini, kalau dia mau menasihati seseorang, kalau dia lulusan sarjana psikologi aja, sarjana psikologi pasti ngerti cara menasihatin orang. Nggak mungkin menasihatin orang tapi disampaikan ke publik. Kalau dia mau menasihatin seorang, siapa anak Ahmad Dhani namanya? Safia. Kalau dia mau nasihatin Safia, dia datang ke Safia di dalam suatu ruangan yang kekunci, yang tertutup atau nggak ada orang tahu, dia nasihatin di situ. Itu baru menasihati. Tapi kalau dia menyampaikan ke publik, itu bukan dalam rangka menasihati, tapi dalam rangka berusaha mencemarkan. Begitu. Karena disampaikan ke publik. Ada nggak orang menasihati orang lain semua disampaikan di depan publik? Kan nggak ada. Dan menasihati itu langsung tatap muka, bicara ngobrol berdua tanpa publik tahu. Itu menasihati. Dan psikolog begitu. Ketika menasihati pasiennya, menasihati kliennya, dia akan sampaikan di satu ruangan tertutup. Melakukan terapinya, melakukan pendalaman apa-apa yang dialami kliennya, pasiennya. Itu dalam ruang tertutup, menggali. Secara kognitif, secara pengalaman-pengalaman masa lalu. Itu secara dan orang lain nggak boleh tahu. Tapi ini kan di depan publik. Apa menasihati di depan publik? Kan semua orang tahu. Itu namanya mencemarkan.
begitu. Dan satu hal, kesalahan utama dia adalah kalau sarjana psikologi pun nggak akan begitu, nggak akan menyampaikan segala sesuatu pribadi orang itu di depan publik, nggak ada. Karena udah diajarkan dari awal dalam ilmu psikologi itu diajarkan etika berperilaku berprofesi sebagai psikolog atau sarjana psikologi. Jangan pernah kita kemudian menceritakan perilaku orang kemudian kepada publik, karena kuncinya adalah rahasia pribadi seseorang. Berarti mengomentari persoalan seperti yang dihadapi Ahmad Dhani itu nggak boleh Nggak seorang boleh psikolog. dia kalau dia psikolog. Tapi karena kita yakin dia bukan psikolog, makanya dia bebas-bebas saja kan. Makanya kita yakin dia bukan psikolog. Malah sarjana psikologi juga rasanya kita nggak yakin. Karena nggak ada pelajaran seperti itu yang bisa terbuka itu. Ini kan kayak influencer aja gitu. Kayak nggak belajar aja ilmu psikologi kan. Kita belajar, makanya kita nggak berani bicarakan perilaku orang, pribadi orang tuh di depan publik, nggak berani. Karena nggak boleh. Kita tahu bisa baca orang nih karakternya seperti apa, tapi kita nggak bisa bicarakan ke publik karakter orang ini, tidak boleh. Salah satu unsur paling utama dalam posisi berprofesi sebagai psikolog adalah menjaga kerahasiaan pasien. Karena itu menyangkut perilaku, kejiwaan, kognitif segala macam, sikap, atributnya bagaimana, itu harus dijaga, dirahasiakan, nggak boleh publik tahu. Tapi kalau dia sebarkan ini, otomatis bukan psikolog. Bahkan sarjana psikologi pun kita ragukan, karena nggak ada pelajaran itu yang bisa, ini kan dilarang itu. Ini kita bicara sebagai orang yang belajar ilmu psikologi dan kuliah beneran di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia yang beneran juga kampusnya nomor 1 kan, kalau Fakultas Psikologi UI kan. Nah kita nih jelek-jelek ini jebolan dari sana. Tapi Bang, balik lagi ya, yang dia kan mengomentari, memberi reaksi atas komen-komen netizen. Ya memang. Tentang asal-usul Safea sebenarnya. Ya emang agak sensitif sih. Saya juga, ya kita sebagai orang yang punya anak memang mungkin hal seperti itu netizen tuh tolonglah jangan Safea dijadiin sasaran gitu. Karena kalau dibilang perselingkuhan, Ahmad Dhani udah klarifikasi tuh Bang. Dia tegas mengatakan tidak ada perselingkuhan gitu loh. Berarti makin kalau misalnya di videonya si Lita Gading itu menyebutkan bahwa dulu ada kasus seperti itu bermasalah. Termasuk mencemarkan, begitu. Termasuk menyebarkan. Begitu. Jadi kita anggap si Lita Gading ini bukan psikolog dan bukan orang yang belajar secara baik mengenai ilmu psikologi. Kita anggap gitu ya. Itu dokter loh Bang. Ya dokter kan kita nggak tahu dari mana. Makanya kalau kita mulai dengan seorang Lita Gading dia berprofesi psikolog, kita rasa bukan profesinya psikolog. Karena psikolog itu sudah ada pakem-pakemnya. Gampang kebaca psikolog itu. Karena mereka pasti menjaga rahasia pasien, menjaga rahasia klien, menjaga rahasia nama orang. Ini kan disebutin semua. Namanya siapa, ini siapa, anaknya siapa, disebarin lagi kan. Perilakunya bagaimana. Itu bukan perilaku profesi psikolog. Jadi kita anggap bukan. Nah, tinggal kita lihat lulusan dari manakah dia. Apakah dari luar negeri? Kalau luar negeri, kalau menjadi psikolog harus disesuaikan dengan lembaga induk organisasi psikologi yang ada. Berprofesi sebagai psikolog. Sudah ada belum? Surat tanda registernya, STR-nya, surat izin layanan psikologinya sudah ada belum? Yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kalau itu ada, berarti dia melakukan pelanggaran kode etik kalau dia masih menyebutkan nama orang, segala macam, rahasia orang, pelanggaran kode etik. Tapi rasanya dia nggak punya itulah. Gitu. Nah, ketika Ahmad Dhani melaporkan, ya wajar dia melaporkan. Karena tercemarkan kan. Ketika seseorang merasa dia tersinggung oleh cerita orang lain di depan publik, dia tersinggung, merasa dia direndahkan, itu sudah terjadi pencemaran sebenarnya. Dan Ahmad Dhani benar melakukan laporan kepolisian. Kita yakin ini kalau diteruskan oleh Ahmad Dhani laporannya ini masuk ini orang. Kalau Lita minta maaf, tapi saya nggak tahu ada satu video yang judulnya ya. Lita Gading menolak minta maaf ke. Apalagi menolak minta maaf. Ya masuk. Ya, siap-siap aja. Ya sebagai ahli hukum kita bilang Lita Gading siap-siap nih. Dengan laporan Ahmad Dhani siap-siap berada di wilayah proses hukum. Bersidang. Sebagai apa? Ya sebagai terdakwa. Nanti kan ada saksi ahli dari profesi psikolog, ada itu. Ahli dari profesi dari ahli hukum ada itu. Ahli pidana ada. Kan begitu. Ahli ITE ada. Nanti itu dikumpulkan ditanya. Ahli bahasa juga. Ahli bahasa.
Kalau saran kita, Lita Gading buru-buru minta maaf datang ke rumahnya Ahmad Dhani. Jangan jadi keras atau merasa kuat juga. Udahlah buru-buru minta maaf. Karena pencemaran nama baik Undang-Undang ITE itu kadang-kadang berat dihukumnya itu. 4 tahun, 5 tahun. Lama kan? Sudah benar ya Ahmad Dhani melaporkan Sudah itu ya? benar Ahmad Dhani melaporkan. Bagus. Kita juga kalau keluarga kita diceritain nama orang juga kita laporin tuh. Nah, keluarga kita ceritanya negatif, Oke. kita laporin polisi. Harga diri dong. Dan itu misalnya Keluarga. aib masa lalu gitu ya. Oh, iya, walaupun aib kan nggak boleh diceritakan. Semua kan udah selesai urusannya. Dia mencemarkan keluarga orang. Tapi Dampaknya gede itu buat anaknya si Ahmad Dhani kan dampaknya besar omongan dia itu. Kelihatannya aja menasihati padahal tidak. Kunci menasihati seseorang itu adalah menasihati tidak di depan umum. Apalagi psikolog. Kalau belajar psikologi kan begitu. Menasihati itu ruangan khusus jangan ada yang ya, tahu. makanya ruang misalnya di sekolah ada ruang Iya, BP itu ada ya. ruang BP itu kalau di sekolah ruang apa BP? BP Oh, ruang. khusus gak ada yang boleh tahu. Itu orang-orang ya psikolog lah Iya, dia. psikolog beneran. Kalau psikolog tuh begitu. Tapi kalau orang cuap di medsos, di media dengan tujuan semua orang tahu, itu bukan menasihati. Tujuannya adalah mencemarkan, menyindir, mencemarkan, menyinyiri. Kan begitu. Atau bahasanya kepo tapi tujuannya adalah menjatuhkan. Itu ditangkap sama Ahmad Dhani. Oh, ente menjatuhkan nama aneh nih. Aneh laporin polisi ya. Gitu. Laporin. Tapi itu edukatif kalau saya lihat Bang. Karena dia bilang Kita kena ilmu semu. Kelihatannya edukatif, padahal tidak. Psikolog tuh nggak mengedukatif dengan menyebut nama seseorang sebagai contoh, tidak. Gitu. Jadi kita kalau mengedukasi secara psikologi terhadap orang banyak, kita hanya bisa menyebut ada satu contoh kasus si X dengan si B. Nah, itu inisial, bukan inisial nama juga, inisial kode-kode huruf dipakai untuk menceritakan suatu persoalan rumah tangga, suatu persoalan perilaku. Itu nggak apa-apa, tapi jangan pernah menyebut nama orang. tapi boleh kan Bang? Maksudnya sebagai dengan keilmuan yang dia punya, dia mengomentari sebuah peristiwa yang lagi viral, yang jadi sorotan gitu. Boleh dia mengomentari sebagai psikolog, boleh. Cuman dia tidak diajarkan untuk menceritakan kelakuan seseorang, perilaku seseorang dengan nama yang terang disebut. Nggak boleh. Kita menceritakan satu keluarga nih, oh keluarga ini namanya ini, dia punya perilaku bapaknya begini, bapaknya namanya ini, perilakunya begini, ibunya begini, perilakunya, anaknya begini nih. Kita nggak boleh contoh seperti ini ya. Udah bukan psikolog dia. Karena psikolog tidak boleh menceritakan itu. Orang yang belajar psikologi pun nggak boleh menceritakan itu. Udah pakemnya begitu. Tanya aja sama sarjana psikologi, boleh nggak mereka menceritakan yang begini? Kan nggak boleh. Ini aja nggak tahu lulusan dari mana nih. Berarti dalam kacamata psikologi itu malah menelanjangi Bang. Iya dong. Namanya membuka ini karakter orang, perilaku orang. Itu bisa berdampak buruk bagi si orang yang bersangkutan yang diceritakan. Rasa malu, timbul harga diri jatuh, timbul kemudian ketakutan, kekhawatiran, begitu. Itu kan bagian dari sikap-sikap dan perilaku. Manusia bisa berubah gara-gara begitu. Iya, tapi bukannya itu banyak orang yang mengomentar Orang awam dengan hal yang sama. iya. Orang awam iya boleh mengomentari. Namanya juga orang awam kan nggak ngerti. Tapi kalau dia belajar psikologi pasti nggak boleh begitu. Tapi ini kan dia influencer sekarang posisinya, bukan sebagai psikolog kan. Ya kan sebagai influencer kan menceritakan seolah-olah dia ahli kan begitu kan. Tapi ahli, tapi kalau teori-teori etikanya nggak ada, ya bagaimana? Teori-teori atau aturan-aturan kerahasiaan nggak dipakai bagaimana? Sementara psikolog, orang sarjana psikologi itu yang paling penting adalah kerahasiaan klien. Itu kunci. Sama kayak dokter. Tapi beberapa kali lewat gitu di Ya. homepage kita, misalnya kasus Nikita Mirzani kayaknya komentar juga, terutama waktu Ya. Amanak. Jadi memang kalau saya lihat Bang, yang dia ambil itu adalah peristiwa-peristiwa yang ada kira-kira masuk ke ranah psikologi. Misalnya waktu Nikita sama anaknya, terus siapa lagi waktu itu ada, dan dia komentarnya kayak memberi edukasi ke orang-orang. Ya. Ini Gini. contoh kasusnya bla bla. Jadi Tapi abang bilang nggak boleh itu. Ya memang sebenarnya nggak boleh. Tapi begini, ada yang menghantamnya ini adalah kan undang-undang undang-undang ITE, pencemaran nama baik, undang privasi orang lain kan. Kalau dia cerita untuk contoh positif, misalnya dia ceritakan ini, oh keluarga ini bagus banget, ini sampai perilaku keluarganya diceritakan bagus-bagus ini. Ya masih edukasi masih ada. Tapi sebenarnya ini sebenarnya nggak boleh juga.
begitu. Dia hanya boleh menceritakan keluarga ini tapi inisialnya. Si X dengan si B, ada suatu keluarga X dan Y, keluarganya begini-begini. Itu boleh diceritakan tanpa menyebutkan nama seseorang secara lengkap. Karena apa? Yang kita pikirkan kita menceritakan posisi positif seseorang tersebut, sebenarnya bagi orang tersebut adalah negatif. Kan kita nggak tahu. Kita menceritakan positifnya keluarga ini, sebenarnya keluarga ini nggak mau diceritakan. Jadi negatif kan? Begitu. Makanya itu kenapa dilarang menceritakan nama orang secara lengkap, kemudian disampaikan ke publik. Sebagai contoh, nggak boleh. Walaupun punya nilai positif atau punya nilai negatif, itu nggak boleh. Karena kita nggak akan pernah tahu publik akan menilai seperti apa. Apakah positif juga, apakah negatif. Kalau dia paham tentang ilmu atau belajar tentang ilmu psikologi, dia nggak boleh menyebutkan itu. Hanya paling tinggi adalah menyebutkan inisial huruf. Jadi di satu rumah di kampung sana ada satu keluarga X, dia perilakunya begini, bapaknya seperti ini. Itu disebutkan nggak apa-apa. Tapi inisial huruf, bukan nama orang secara lengkap. Tapi kan dia cuma ikut dalam apa ya, isu yang lagi rame itu loh Bang. Itu kan udah jadi berita yang umum Bang. Iya umum kan. Umum ini sepanjang si yang punya nama aman-aman aja. Iya. Tapi kalau yang punya nama tersinggung, mau ceritanya positif, kalau yang punya nama tersinggung gimana? Karena begini, apa yang kita pikirkan positif, belum tentu si A bilang positif. Dia bisa pikirin negatif. Apa yang kita sampaikan positif kepada publik, belum tentu publik itu menilai secara positif. Publik ada yang menilai secara negatif juga. Dan di akhir itu dia sampaikan sebuah nilai edukasi, dia bilang, makanya kalian itu jangan suka melakukan hal-hal negatif di sosial media kalian. Karena itu akan berdampak, ada jejak digital. Kalau mau kerja nanti perusahaan bisa, kan bukannya itu nasihat itu yang baik. Itu nggak apa-apa disampaikan, tapi jangan mengambil contoh seseorang atau nama orang. Kalau dia mengasih tahu kalian jangan begini ya, nggak apa-apa disampaikan, tapi jangan mengambil nama orang lengkap, perilaku seseorang, perilaku satu keluarga disampaikan sebagai contoh buat masyarakat. Dan dia usulkan karena dia bilang itu sesuatu yang bagian dari sejarah perjalanan hidupnya saya. Karena orang tuanya begitu dan lain-lain. Dia belum belajar undang-undang. Lalu dia usulkan kalau nggak mau ya mending sekolah di luar negeri. Nah apalagi itu kan berarti kan memberikan sentimen negatif kepada satu keluarga ini. Timbul perpecahan itu kan. Gimana kalau Ahmad Dhani sama mulanya pengen anaknya sekolah di Indonesia, nasihat dia dari luar, kan ngerecokin namanya kan. Timbul perpecahan. Makanya marahlah Ahmad Dhani sebagai kepala rumah tangga. Ngapain lu urusin keluarga gua? Ngapain lu ngurusin keluarga gua? Keluarga lu aja diurusin. Ada nggak keluarga lu? Kan begitu. Kalau Ahmad Dhani bisa ngomong begitu. Jadi ini kita contoh kayak seorang suka memberikan nasihat. Kayak Mario Teguh kan. Iya. Contohnya tapi nggak usah kita terusin. Semua orang udah tahu lah ya. Iya kan begitu kan? Iya. Nah, gitu. Nah itu dia. Seperti itu. Jadi ini adalah kesalahan dari seorang Lita Gading. Yang pertama, kalau dia bilang dia psikolog, ini kesalahan juga. Karena nggak ada psikolog yang membuka rahasia seseorang, menyebut nama orang. Karena psikolog itu terikat oleh, pertama kode etik, kedua oleh aturan-aturan hukum sebagai psikolog. Oke. Taruhlah kita tanggalkan atribut psikolognya. Iya. Dia menyampaikan itu sebagai orang biasa. Itu salah, Bang? Sebagai orang biasa. Ya nggak apa-apa disampaikan sama orang biasa kan. Tapi kalau orang yang disampaikan tersinggung kan kena juga. Oh. Ini kan masalah pencemaran nama baik kan. Dia merasa kita nih orang awam, bukan psikolog. Kita sampaikan tuh. Wah, lu Pak Vincent itu keluarganya begini-begini, anaknya harusnya begini-begini, walaupun fakta disampaikan ke publik. Bang Vincent tersinggung. Kita dilaporin. Kena nggak kita? Awam nih kita orang awam. Kayak kena dong. Kita mencemarkan keluarga. Emang pernah Bang Vincent dicemarkan keluarganya terus Bang Vincent diam aja? Oh tidak. Enggak. Saya pun kalau dicemarkan keluarga saya, saya kejar. Siapa yang nyemarin keluarga kita? Kita laporin polisi. Apalagi Dhani kan. Apalagi sama Dhani. Seorang sama Dhani. Wah. Dhani enggak. Perutnya gede. Iya. Proud. Bukan perut ya, proud. Proud, iya. Proudnya. Wah, kita aja nggak berani itu ngomongin Ahmad Dhani, udah diem aja kalau Ahmad Dhani ngomong mah. Soalnya kan dia nggak kenal kita nggak kenal dia. Bukan karena takut ya. Ngapain juga ngomong Ahmad Dhani, orang Bang Deo nggak kenal dia. Dia juga nggak kenal Abang.
Tapi apa yang dia lakukan sudah benar sebagai seorang kepala rumah tangga, Ya, kepala keluarga ya. Udah benar dia lakukan itu. supaya juga tidak keluarganya tidak jadi bulan-bulan. Oh iya dong, iya dong. Harus harga diri kepala keluarga itu penting. Kan dia berkeluarga gitu. Betul. Apalagi ya Ahmad Dhani seorang yang sangat menjaga proudnya, harga diri. Betul. Ya. Jadi udah benar langkahnya Bang Ahmad Dhani sebagai dewa 19 ya ya. 19. Iya, pentolan. Itu udah dengkotnya itu, Bang. Bentuknya. Bukan udah. Itu, Pokoknya dewanya. Itu dewanya. Bukan dewanya cuma dewa. Lagunya 19. juga bagus-bagus sama Dhani. Iya. Ya. Kita suka lagunya Ahmad Dhani. Cuman kalau kita untuk nyanyiin nggak berani. Takut disuruh. Takut disu ya. Ya, dia juga lagi getol soal itu Ya. sih, soal copyright. Kemarin kita udah bahas banyak. Tapi berarti posisinya Mbak Lita dalam laporan Dhani ini lumayan pinggir jurang ya, Bang ya. Berbahaya. Jadi kalau dia menolak minta maaf, sebaiknya diralat aja, minta maaf Sebaiknya aja. minta maaf, udah maaf ini ya. Karena itu satu kesalahan sih kalau menurut kita ya. Kita sebagai pengacara ya, kita melihat itu satu kesalahan. Apalagi di situ ada omongan orang tua yang buruk. Di situ kan mana ada orang tua buruk. Sejahat-jahatnya orang tua, bagi anaknya tuh orang tuanya baik, begitu. Itu cuma stigma orang luar ya. Orang luar stigma, tapi jangan juga kemudian disampaikan ke publik nih orang tua yang ambil contoh yang buruk kan jangan. Pencemaran nama baik dong. Dan Ahmad Dhani jago loh menjaga martabat keluarganya. Iya dong. Itu sih semua anak-anaknya yang dianggap sudah cukup umur. Ya, Iya kan? Di bawah kan. Iya. Dulu bahkan mulai ikut-ikut katanya pasang badan demi adiknya. Betul. Udah itulah martabat keluarga. Karena satu darah. Begini, Ahmad Dhani, Al dulu tuh darahnya. Betul. Si siapa? Yang perempuan? Safea. Safea juga darahnya juga. Itu harga diri darah itu. Siapa yang bisa misalkan darah keluarga? Kan nggak bisa. Orang lain kan, bisa diajar. Pemirsa, apapun persoalannya, memang paling bijak itu jangan ikut campur persoalan orang sih. Kalau kita nggak mau terseret dalam persoalan yang sebenarnya kita nggak ada di situ juga. Betul. Ya kan. Jadi bijaklah mengomentari segala sesuatu yang viral sekalipun. Kalau memang kita tidak layak untuk mengomentari itu, ya udah, mending kita diamlah. Menonton aja, anggap aja itu pertunjukan ya, Bang ya. Betul, kira-kira begitu. Komentarnya dalam hati aja daripada kita ikut-ikutan komentar, bahaya juga. Bahaya. Ya kalau ketemu orang-orang kayak Ahmad Dhani kan dia nggak mau tahu. Ya kan, ini harga diri saya. Ya kalau mungkin kita yang dikomentarin udahlah pasrah aja. Ya. Tapi orang-orang seperti Dhani kan yang tadi Abang bilang, orang yang punya proud dan dia nggak mau wilayah itu diganggu. Iya, itu udah privasi loh. Itu apalagi sejarah latar belakang yang diceritakan udah sebenarnya menurut Ahmad Dhani itu tidak pernah terjadi. Kalaupun terjadi itu udah selesai karena itu udah masa lalu kan. Sudah ada perdamaian kehidupan kan. Ya betul. Ya pemirsa, itu pelajaran untuk kita semua. Bijaklah bersosmed. Jadi kalau ada persoalan yang tidak berhubungan sama kita, tidak berhubungan dengan urusan publik, cuma berhubungan dengan hal-hal pribadi, ya rem-rem lah berkomentar. Nonton aja, kalau itu berlanjut ke persoalan hukum, ikutin, kita tunggu ujungnya saja. Dan yang paling penting ya, belajar dan ambillah hikmah dari setiap persoalan yang ada. Terima kasih Bang Deo. Ya, terima kasih. Sudah sangat setia membantu spesial interview. Jadi narasumber, jadi host. Iya, jadi kita ini bukan sebagai pengacara ya, sebagai sarjana psikologi sekarang ini. Sebagai sarjana psikologi. Betul. Jadi begitu pemirsa. Terima kasih Bang Deo. Terima kasih. Sampai Bang jumpa Hujan. di episode selanjutnya.